Pesohor Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri divonis 1 tahun penjara dalam kasus penggunaan narkoba. Hakim menilai ketika terdakwa terbukti menyalahgunakan narkoba. Nia Ramadhani bersama suaminya Ardi Bakri dan Zen Novanto divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nia dan Ardi terbukti bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Ketiganya didakwa melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Selain penyalahgunaan narkotika dan unsur menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk jeratan ketiga terdakwa. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri. Oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Menyikapi vonis tersebut, kuasa hukum terdakwa mengajukan banding karena putusan hakim dianggap tidak adil dan tidak sesuai fakta persidangan. Putusan tidak sesuai dengan fakta persidangan, fakta hukum. Fakta hukum yang ada dalam persidangan jelas sekali mereka adalah korban penyalahgunaan narkotika yang wajib direhabilitasi. Kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat Nia dan suaminya berawal dari penangkapan sopir Nia, Zen Vivanto, di kediaman Nia pada pertengahan 2021. Polisi mendapati barang bukti sabu seberat 0,78 gram. Usai menahan Nia dan sopirnya, suami Nia, Ardi Bakri, kemudian menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat. Penyalahgunaan narkoba di kalangan artis bukan kali ini saja. Beberapa nama pesohor tanah air yang sempat terjerat kasus narkoba diantaranya Raffi Ahmad, Dwi Sasono, Tora Sudiro, Iyut Bing Slamet, dan kemudian Nunung. Meski pernah tersandung kasus narkoba, 5 nama tersebut tidak divonis penjara, namun hanya menjalani rehabilitasi. Banyak pesohor yang menggunakan narkoba dihukum rehabilitasi. Tapi kali ini Nia Ramadhani dan suaminya dihukum 1 tahun penjara. Kita berbincang dengan pakar hukum pidana, Profesor Mudzakhir. Prof, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Dituntut 12 bulan rehab, tapi kemudian divonis 1 tahun penjara. Ini berat, ringan? Ya, kalau lihat dari proses penuntutan itu di luar ukuran berat ringan, karena kalau berat itu misalnya dituntut 12 bulan rehab itu ditambah misalnya menjadi 1,5 tahun rehab itu masih bisa diterima lah gitu. Tapi ini kan tuntutannya rehab, tapi diterimanya oleh hakim adalah putusan hakim adalah penjara, jadi jenis pidana yang berbeda. Ya, menurut saya itu contoh membuktikan bahwa dalam sidang pengadilan yang menuntut aja menyimpulkan bahwa itu adalah korban narkotika begitu. Tetapi hakim berpendapat bahwa itu adalah kesengajaan menggunakan narkotika. Ini kan objek yang sama ditafsirkan secara berbeda, putusannya berbeda. Baik, jadi menarik juga. Ya, secara hukum pidana untuk melihat pecandu dan bukan pecandu itu seperti apa sih, Prof? Ya, kalau pecandu dan non pecandu itu kan sama-sama dia adalah pengguna narkoba. Ya. Pecandu pun pasti sengaja dia juga menggunakan narkoba. Demikian juga orang yang non pecandu itu juga menggunakan narkoba. Dua-duanya sama begitu ya. Nah, kalau pecandu itu sesungguhnya dalam bahasa terminologi kesehatan dia adalah memiliki ketergantungan terhadap konsumsi narkoba, karena kalau itu tidak efek tubuhnya akan memberi efek yang tidak sehat lah gitu, atau tidak efek yang negatif lah gitu. Jadi karena ketagihannya atau addiction-nya itu sangat tinggi gitu. Tapi kalau hanya menggunakan itu hanya sekedar menggunakan, mungkin hanya untuk improvisasi dan sebagainya gitu. Jadi sesungguhnya efek itu lebih parah kepada pecandu tadi, karena kalau dia tidak dipenuhi dia akan melakukan reaksi itu bisa kriminal, kejahatan yang lain begitu. Dalam menentukan seseorang rehabilitasi itu ada standar bakunya atau diatur dalam undang-undang atau hanya asesmen biasa saja?
itu jadi menarik ini pertanyaan. Karena apa? Di dalam sistem hukum yang baru sekarang ini, kebijakan nasionalnya di tangan BNN itu adalah kebijakan untuk rehabilitasi bagi pengguna, ya, bagi pengguna narkoba, utamakan kebijakan rehabilitasi. Saya kira kebijakan ini pernah kami diajak diskusi oleh teman-teman di BNN. Untuk apa? Kebijakannya menarik sekali pendapatnya itu, walaupun saya berdebat panjang begitu. Yang esensinya begini, dilakukan rehabilitasi maksudnya adalah memangkas konsumen narkoba itu, supaya semua konsumen narkoba itu taubatan nasuha, sehingga dengan demikian penjual atau produsen atau yang lain narkoba itu dia tidak ada konsumen lagi. Kalau tidak ada konsumen, mereka akan bangkrut begitu. Logikanya seperti itu. Oleh sebab itu ditangani dari awal adalah pengguna narkoba ini disembuhkan, dan kemudian kebijakan yang lain adalah penanganan terhadap pengedar sampai kepada produsen. Kalau itu kompak begitu bagus. Tapi ini kebijakannya ternyata agak berbeda gitu ya. Penyidik dalam konteks kepolisian itu punya namanya adalah restoratif justice. Ya. Intisarinya di dalam pasal yang terkait dengan mengatur tentang masalah pengguna narkoba sama juga, dia harus direhabilitasi dalam perspektif restoratif justice. Jaksa juga sama begitu gitu ya. Tidak jauh lagi tuh. Hakim Agung itu juga menerbitkan aturan tentang rehabilitasi. Tapi praktek yang terjadi dalam kasus Nia ini justru rehabilitasi tidak dimasukkan, malah justru penjara yang dimasukkan ini. Saya kira ini yang menjadi agak memahaminya agak sulit saya. Dalam konteks kebijakan nasional begitu ya. Prof. Dalam undang-undang narkotika itu diatur tidak siapa yang rehab, siapa yang masuk penjara? Apakah misalnya pengedar, kemudian produsen itu memang harus masuk divonis penjara? Hanya satu aja yang bisa aturannya di dalam undang-undang juga sama begitu, bahwa namanya pengguna itu di pengguna narkoba, ya, di situ disebutkan inti dari pengguna narkoba itu yang menjadi korban daripada narkoba itu adalah dilakukan namanya rehabilitasi, ya. Dan itu tadi sudah saya sebutkan follow up-nya dari mana, dari peraturan kepolisian masuk, kejaksaan masuk, dan juga Mahkamah Agung masuk gitu ya. Mestinya harus dilihat, tapi saya sampaikan bahwa semua yang menggunakan narkoba itu terminologinya adalah sebagai korban. Karena apa? Bukan korban itu karena kesengajaan atau kealpaan atau karena apa? Bukan, kalau itu mah agak sulit untuk bisa dicari namanya. Narkoba itu tiba-tiba datang ke rumah sendiri terus dipakai, itu nggak mungkin gitu ya. Yang memungkinkan semua narkoba pasti dicari. Cuma dia menggunakan narkoba adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, maka terminologi korban itu dimaknai dalam konteks dia adalah user. Yang seharusnya nggak boleh, tapi user yang membuat kadang-kadang dia ketagihan dan sebagainya itu. Nah, ini yang disebut sebagai korban, begitu. Sebagai user ada batasan jumlah tertentu tidak, Prof? Ketika terjadi penangkapan yang dimiliki saat itu oleh si user ini. Jadi begini, terminologi sederhana aja. Kalau user digunakan sendiri, mau banyak sekalipun kan untuk dirinya sendiri gitu. Kan kalau jumlahnya besar, masa menggunakan sendiri jumlah besar? Kan bisa dipertanyakan. Ya itu bisa dipertanyakan. Pertanyaannya adalah kalau orang sudah adiksi, pasti dia akan menimbun atau menyimpan dia. Ya, menyimpan dia untuk besok, lusa dan sebagainya, supaya hidupnya dia tenang kalau sudah ada stok stok narkoba yang mestinya harus dikonsumsi dirinya gitu. Tapi berbeda dengan konsumen yang hanya sekali pakai, sesekali pakai, itu juga menjadi user, tapi dia tidak tergantung seperti yang pertama tadi. Jadi esensi pokok itu di situ letaknya. Prof. Mudzakhir, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Selamat malam. Pemilik pesantren yang didakwa melakukan pemerkosaan belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat dituntut hukuman mati dan kebiri kimia. Jaksa juga meminta pembubaran pesantren sekaligus menyita seluruh kekayaan terdakwa. Terdakwa kasus pemerkosaan belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat, HW, dituntut hukuman mati dan kebiri kimia.
Selain menuntut dengan hukuman mati dan kebiri, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep Mulyana selaku Jaksa Penuntut Umum juga meminta majelis hakim membubarkan pesantren yang didirikan terdakwa. Selain itu, jaksa juga meminta kepada majelis hakim merampas harta kekayaan, segala aset terdakwa termasuk pesantren untuk dilelang. Hasilnya diserahkan kepada negara melalui Pemprov Jawa Barat yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah korban beserta bayi-bayi korban. Mengacu kepada Konvensi PBB menentang penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, di mana perbuatan terdakwa itu termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Kasus perkosaan 13 santriwati yang dilakukan terdakwa HW mendapat sorotan serius dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi meminta penanganan hukuman terhadap HW dilakukan secara tegas dan meminta agar memperhatikan kondisi korban. Tentunya terkait dengan kasus ini, Pak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Saya hadir kemarin di Jawa Barat ini, walaupun kita tahu penanganan kasus ini sudah ditangani dengan sangat amat baik. Sebelum JPU menjatuhkan tuntutan, hukuman mati dan kebiri adalah suara yang nyaring diserukan publik atas kasus perkosaan yang dilakukan HW. Ketika Presiden pun turut bersuara, bagaimana majelis hakim akan mengetuk palu? Apa pelajaran yang kita petik dari tuntutan mati tersebut? Kita berbincang dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPA Nahar. Pak Nahar, selamat malam. Ya, Menteri PPA berulang kali meminta dikebiri dan hari ini hukumannya tidak hanya kebiri tapi juga tuntutan mati. Bagaimana kementerian Anda menyikapi hasil ini? Iya, ini tentu proses yang harus dijalani ya, dan dalam proses persidangan tentu ini tuntutan oleh jaksa penuntut umum melengkapi proses itu, karena ketika ada 7 pilihan yang tadi dituntut oleh jaksa, diantaranya adalah pidana mati, itu sangat memungkinkan menurut Undang-Undang 17 tahun 2016 khususnya pasal 81 ayat 5 gitu ya. Oleh karena itu tentu ini kita harapkan sampai putusan hakim gitu ya, tapi tentu tuntutan ini harus juga ada tanggapan dari penasihat hukum, lalu kemudian juga nanti pada akhirnya diputus oleh hakim dengan mempertimbangkan banyak hal, dan kita berharap tuntutan rasa keadilan dari para keluarga korban tentang kejadian ini bisa terjawab dari putusan hakim yang seadil-adilnya. Baik, untuk menimbulkan efek jera, kemudian Bapak Presiden juga memberi perhatian atau atensi yang besar kepada kasus ini. Banyak yang mengaitkan bahwa kemudian pemerintah menginginkan undang-undang TPKS segera disahkan. Bagaimana kemudian kementerian Anda melihat hasil ini dengan undang-undang TPKS tersebut? Ya, ini tentu satu hal ya, bahwa ini persoalan yang dihadapi oleh anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dan ini sudah ditegaskan dalam regulasi yang kita kenal dengan Undang-Undang Kebiri. Tentu undang-undang ini pun ada beberapa hal yang harus dilengkapi, dan kepentingan korban tentu berkaitan dengan kebutuhan adanya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, sehingga ini akan saling melengkapi, bahwa negara bisa hadir untuk memastikan bahwa misalnya anak-anak atau perempuan yang menjadi korban ini mendapatkan rasa keadilan dari proses hukum yang tepat dan berpihak kepada kebutuhan korban. Setiap tahun kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini terus meningkat. Apakah efek jerahnya yang kurang atau apa sebetulnya penyebabnya, Pak Nahar? Ya, ini regulasinya terus kita lengkapi ya. Artinya bahwa ketika misalnya ada beberapa hal yang membuat kenapa misalnya hukumannya sudah seberat ini masih ada yang melakukan. Nah, mungkin juga ini proses bisa saja misalnya pelaku ini tidak tahu gitu ya, atau kemudian
Lalu kemudian yang tahu pun misalnya karena ada persoalan di dirinya sehingga dia mengabaikan bahwa sebetulnya ancamannya sangat luar biasa ya, bahkan undang-undang yang digunakan untuk tuntutan pidana mati ini sudah clear untuk kasus-kasus seperti ini bisa dituntut maksimal bukan hanya 20 tahun ya, bahkan bisa pidana mati dan seumur hidup. Jadi ini persoalan-persoalan kompleks yang kemudian kita berharap ke depan itu dalam penegakan hukum itu semua harus satu persepsi sehingga ini bisa dilaksanakan dengan baik dan menimbulkan efek jerah bagi calon pelaku kejahatan serupa. Oke, ada cara-cara cepat yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pencegahan dan perlindungan kepada korban? Iya, cara cepatnya adalah bahwa masyarakat siapapun yang berkaitan misalnya dengan kepentingan anak atau perempuan yang menjadi korban itu tahu bagaimana misalnya suatu kejadian masuk unsur yang harus diselamatkan karena misalnya mengancam anak dengan perempuan. Lalu kemudian yang kedua bukan hanya tahu bahwa ini kejahatan serius yang harus ditangani serius, tetapi juga tahu bagaimana ini harus dilaporkan, lalu kemudian bagaimana cara melaporkannya, ke pihak mana yang tepat, sehingga ini bisa diproses secara cepat. Sehingga yang ketiga adalah pentingnya masyarakat tahu kemana misalnya dia harus melaporkan. Contoh kasus ini bahwa orang tua berani, lalu kemudian lingkungan masyarakat berani untuk melaporkan, maka anak-anak 13 yang lainnya terselamatkan. Baik, walaupun kemarin kita dengar ada kasus di Bekasi dilaporkan ke polisi, malah polisinya abai begitu saja Pak Nahar ya. Oke Pak Nahar, mudah-mudahan ini yang terakhir dan tidak terjadi lagi. Terima kasih, selamat malam. Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi maskapai Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung. Kami segera kembali.